dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 20 sampai 29. Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 20 sampai 29. Jika sudah ketemu, saya akan membacakannya untuk kita semua. Ayat yang ke-20. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, ia segera mengguncang-guncangkan anak itu, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu mencampakkannya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Tetapi jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menghardik roh jahat itu dengan keras. "Hai engkau, roh yang menyebabkan orang ini menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini, dan jangan merasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebat. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Namun Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia berdiri. Ketika Yesus masuk ke rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka kepadanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah iman dan kerapuhan. Iman dan kerapuhan. Ya, tema ini saya ambil dari teks yang sudah kita baca tadi dan sudah kita perhatikan bersama, yaitu teks yang tepat berada setelah teks tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Jadi kalau kita lihat sebelum teks ini, ada perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. Bapak Ibu Saudara, teks ini juga sebenarnya paralel dengan dua kitab Injil lainnya. Kalau kita baca di Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21 dan juga Injil Lukas pasal 9 ayat 37 sampai 43, di sana juga dituliskan bagaimana Yesus mengusir roh jahat dari dalam tubuh seorang anak muda. Jadi bukan hanya di Markus ini dicatatkan, tapi juga di dua Injil lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seseorang tidak bisa dikatakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kalau ia tidak memiliki iman kepada Tuhan yang ia percayai itu. Iman kepada Tuhan semestinya menjadi sesuatu yang identik dengan dirinya sebagai orang yang percaya itu. Dan semestinya juga ia miliki di dalam kehidupannya. Iman itu harus menjadi nyata di dalam perbuatannya, bagaimana cara ia berpikir, bagaimana cara ia berkata-kata, dan lain sebagainya. Maka ketika iman itu tidak terlihat dalam aspek-aspek kehidupannya itu, ia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Akan tetapi Bapak Saudara, ya kita semua tentu menyadari bahwa dalam perjalanan iman kita itu, kita seringkali menemukan bahwa ternyata sulit sekali untuk kita dapat terus konsisten hidup beriman kepada Tuhan. Sulit sekali untuk kita tetap taat kepada Tuhan. Kita sering mendapati itu. Pertanyaannya, kenapa sulit, Bapak Saudara? Kenapa sulit? Biasanya faktor yang mempengaruhinya itu karena ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, sama seperti yang dialami oleh seorang ayah dalam teks firman Tuhan yang kita baca tadi. Dalam teks ini, kita bisa ada satu kondisi sulit yang dialami oleh seorang ayah, yaitu karena anaknya sangat sulit, Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya di dalam bagian ini tidak dijelaskan sudah berapa lama sih anak itu mengalami penderitaan akibat kerasukan itu. Dan apa sebenarnya penyebabnya? Tidak dijelaskan di dalam teks ini.
Teks ini hanya menyebutkan bahwa anak itu sudah mengalami penderitaan sejak masa kecilnya. Tapi dari umur berapa, kita semua tidak tahu, tidak dijelaskan. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal 17, bagian yang sudah saya singgung di awal tadi, anak itu malah diduga menderita sakit ayan. Sakit ayan itu, kalau bahasa sekarang, sakit epilepsi. Epilepsi adalah salah satu penyakit kronis yang memiliki gejala khas, seperti kejang-kejang. Penderita epilepsi seringkali mengalami kejang yang muncul tanpa ada pemicu yang pasti. Nah, medis mengatakan bahwa kondisi ini terjadi karena adanya gangguan pada sistem saraf pusat. Sehingga hal itulah yang menyebabkan orang yang menderitanya itu kejang-kejang, bahkan kehilangan kesadaran. Tapi tentu hal ini berbeda dengan apa yang dikatakan di dalam Injil Markus yang kita baca tadi. Injil Markus tidak menyebutkan anak itu sedang menderita penyakit ayan, tidak menyebutkan anak itu sedang menderita penyakit epilepsi. Ciri-ciri yang disebutkan dan yang disampaikan di dalam Injil Markus tentang kondisi anak itu bukanlah ciri-ciri seseorang yang sedang menderita sakit ayan atau epilepsi. Tapi sebaliknya, sebenarnya ia sedang kerasukan setan, bukan epilepsi. Bapak Ibu Saudara, kondisi ini sangat menyiksa anak itu secara pribadi dan pasti juga menyiksa keluarganya, khususnya ayahnya saat itu. Siapa sih yang tega melihat anaknya menderita selama bertahun-tahun, Bapak Ibu Saudara? Yang anaknya kerasukan beberapa hari saja mungkin kita sangat tidak tega melihatnya. Apalagi ini, sebagai seorang ayah yang sangat mengasihi anaknya, tentu melihat kondisi anaknya menderita seperti itu, sudah pasti sangat menyakitkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi sedikit cerita, Bapak Ibu Saudara, dulu waktu saya SMA, seperti yang saya saksikan tadi, saya tinggal di asrama. Nah, selama saya tinggal di asrama itu, saya sering sekali melihat teman-teman saya kerasukan setan. Sedikit unik, sekolah Kristen, tetapi banyak yang kerasukan setan. Ya, mereka kerasukan bisa dari pagi sampai malam berganti-gantian, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya satu orang yang kerasukan, tapi rame, berganti-gantian mereka. Setelah ini kerasukan, lalu masuk lagi ke satu, masuk lagi ke satu. Yang capek sebenarnya bukan hanya dia yang kerasukan itu, Bapak Ibu Saudara. Saya yang ngeliatin dan nungguin dia saat itu pun merasa sangat capek. Plus kasihan sama dia. Bahkan Bapak Ibu Saudara, sempat sekolah kami saat itu diliburkan beberapa hari. Karena saking banyaknya siswa yang kerasukan. Jadi mau tidak mau pun KBM diliburkan. Pokoknya Bapak Ibu Saudara, masa-masa itu saya sangat merasa mengerikan bagi saya. Kadang mereka yang kerasukan itu ngamuk, teriak, nyakar-nyakar tangan kita yang megangin dia. Ada yang diludahin bahkan. Pokoknya macam-macam. Dan itu sangat capek. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, sisi kami itu kasihan ke mereka yang kerasukan, plus kasihan juga ke mereka yang nggak kerasukan, tapi harus nungguin mereka yang kerasukan sampai tengah malam. Termasuk saya saat itu yang harus nungguin mereka. Nah, oleh karena itu, Bapak Saudara, ketika seorang ayah itu melihat bahwa Yesus ada di daerah tempat tinggalnya, dia bergegas untuk berjumpa dengan Yesus. Dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Dia mau dengan segera membawa anaknya itu kepada Yesus dengan satu tujuan, semoga anaknya dapat disembuhkan, supaya ia tidak capek dan tidak kasihan melihat anaknya disiksa oleh setan. Saya saja melihat teman saya kasihan, bagaimana dengan ayah itu. Akan tetapi, apa yang terjadi, Bapak Saudara? Kalau kita perhatikan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-14, seorang ayah itu tidak langsung berjumpa dengan Yesus, melainkan ia berjumpa dengan murid-murid Yesus. Tapi karena ayah itu tahu bahwa murid-murid Yesus dapat menyembuhkan seseorang, maka tanpa pikir panjang, ia pun langsung meminta murid-murid Yesus untuk menyembuhkan anaknya itu. Dengan satu harapan, semoga murid-murid Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Tapi apa yang didapatkan, Bapak Saudara? Ternyata murid-murid Yesus tidak bisa melakukannya. Murid-murid Yesus gagal melakukannya. Para murid yang seorang ayah itu tahu dapat menyembuhkan seseorang, saat itu ia dapati tidak bekerja dan tidak berdampak apa-apa bagi anaknya. Wah, hal itu tentu mengecewakan hati seorang ayah itu, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah datang jauh-jauh dengan harapan bahwa anaknya dapat disembuhkan.
Tapi yang didapatkan adalah zonk, anaknya tidak disembuhkan. Tentu kegagalan itu bukan hanya menimbulkan efek kecewa terhadap seorang ayah yang meminta kesembuhan anaknya tersebut. Tetapi kegagalan itu juga menimbulkan tanda tanya untuk para murid. Kenapa mereka tidak bisa melakukannya? Bukankah mereka juga punya kuasa atas kesembuhan seseorang? Kenapa? Nah, barulah kemudian memasuki ayat 17 yang kita baca tadi. Seorang ayah itu pun membawa anaknya lagi. Dan saat itu ia langsung bertemu dengan Yesus. Bukan dengan murid-murid Yesus lagi. Langsung bertemu dengan Yesus. Ketika ayah itu membawa anaknya kepada Yesus, ayah itu berkata, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Kalimat yang dilontarkan ayah itu jelas menunjukkan perbedaan sikap, Bapak Ibu Saudara. Perbedaan sikap waktu pertama kali ayah itu membawa anaknya, dan perbedaan sikap setelah ia menerima kegagalan dari para murid untuk mengusir roh jahat dari tubuh anak. Ada perbedaan sikap. Waktu ayah itu membawa anaknya pertama kali, ia membawa anaknya dengan satu keyakinan bahwa anaknya dapat ditolong. Ia percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan anaknya. Murid-murid Yesus akan menyembuhkan anaknya. Tapi yang ditemui hanyalah murid-murid yang gagal melakukan hal tersebut. Sehingga setelah kejadian itu, ia pun menjadi ragu terhadap kuasa Yesus. Makanya ia berkata, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, jika engkau dapat." Ia mulai ragu setelah ia mendapati kegagalan. Ia mulai ragu terhadap kuasa Yesus. Tapi meskipun demikian, Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat bahwa ayah itu akhirnya tetap meminta Yesus melakukan sesuatu. Makanya ketika ayah itu berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu, sebenarnya ada arti yang tersembunyi dari perkataannya itu. Kata sesuatu yang diucapkannya itu menunjukkan bahwa sebenarnya ayah itu masih yakin dan percaya bahwa tindakan atau pertolongan sekecil apapun dari Yesus pasti akan sangat membantu anaknya. Hanya saja tertutup oleh keraguan setelah kegagalan tadi. Ia sebenarnya masih yakin. Sehingga sikap yakin, percaya, dan beriman itulah yang akhirnya mengalahkan keraguannya terhadap kuasa Yesus. Meskipun ia telah menerima kegagalan dari para murid-murid Yesus. Ya, sekali lagi Bapak-Ibu Saudara, kegagalan para murid mengusir roh itu sudah membuat ayah itu menjadi ragu terhadap kuasa Yesus. Padahal pada mulanya, ayah itu melihat murid-murid Yesus sebagai orang-orang yang menggambarkan siapa Yesus. Tapi ketika mereka gagal, mungkin gambar Yesus di dalam diri para murid-murid itu hilang dalam bayangan ayah itu. Nah, tentu ini sama hal dengan setiap kita. Kita juga adalah murid-murid Yesus. Setiap kita adalah pribadi-pribadi yang seharusnya mencerminkan dan menggambarkan siapa Yesus di dalam diri kita. Tapi pertanyaannya, sudah sesering apa kita gagal mencerminkan dan menggambarkan Yesus di dalam hidup kita? Sudah sesering apa kita gagal mencerminkan dan menggambarkan Yesus di dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa ketidakberdayaan dan kegagalan kita dalam mencerminkan Yesus dapat membuat orang lain melihat Yesus juga demikian. Ketika ada orang yang belum mengenal Yesus, kemudian masuk ke sebuah gedung gereja dan hidup bersama dengan kita, tetapi kemudian mereka melihat kehidupan kita yang penuh dengan dosa, yang tidak mencerminkan karakter Kristus, gereja yang apatis dan tidak peduli, bagaimana mereka bisa percaya? Mereka akan melihat, kok murid Yesus seperti ini? Apakah Yesus seperti ini juga? Pasti ada ucapan-ucapan yang keluar seperti itu, Bapak Saudara. Mereka melihat Yesus di dalam diri kita. Sehingga yang ada, kita bukan menjadi berkat, tetapi malah menjadi batu sandungan bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan itu. Atau mungkin kita seringkali berkata bahwa kita adalah pengikut Kristus yang menyatakan kasih Allah bagi orang-orang yang terhilang, bagi domba-domba yang tersesat, yang memerlukan pertolongan Tuhan. Kita mungkin sering mengatakan itu. Tapi apa sebenarnya? Kita malah tidak punya apa-apa. Selain iman yang mati, kehidupan yang tidak mencerminkan Kristus, dan kekristenan yang sebatas agama semata, yang tidak berdampak apapun.
Kemudian merespons pernyataan seorang ayah itu, Bapak Ibu Saudara, Yesus kemudian mengajukan sebuah pertanyaan untuk memastikan apa yang disampaikan oleh ayah itu. Di ayat 23, Yesus berkata kepadanya demikian, katamu, jika engkau dapat, Yesus bertanya, katamu, jika engkau dapat. Kemudian Yesus berkata lagi, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Dalam arti tertentu, Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus seolah-olah mengatakan bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Dia bisa melakukan apapun. Namun itu tergantung kepada kepercayaan seorang ayah itu. Makanya dia mengatakan segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Tapi bukan berarti ketika Yesus berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, kita akan segera mendapatkan apapun yang kita inginkan. Bukan seperti itu, Bapak Saudara. Tapi frasa segala sesuatu mungkin yang diucapkan Yesus itu mengacu pada kuasa Allah sendiri, bukan pada kekuatan orang yang percaya. Sehingga dalam konteks ayah itu, bukan karena iman dari ayah itulah yang dapat membuat anaknya sembuh, melainkan Yesus sendirilah yang bertindak dengan kekuatan ilahinya. Iman kita harus mutlak dan bergantung hanya pada Tuhan, bukan seberapa kuat kita percaya kepadanya. Senternya adalah Tuhan, bukan kita. Ia yang memampukan kita untuk beriman kepadanya, bukan iman kita sendiri yang kuat. Dengan iman yang seperti ini, itu berarti kita sudah mengizinkan Tuhan untuk campur tangan dalam hidup kita, Bapak Saudara. Sehingga cukup berharap dan beriman secara penuh kepadanya saja. Ia pasti akan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Dan pada akhirnya, Bapak Saudara, iman yang seperti ini terlihat dari sikap seorang ayah itu. Setelah ia mendengar perkataan Yesus, ia berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Atau dalam terjemahan lain, aku percaya, tolong aku mengatasi ketidakpercayaanku. Ya memang hal ini seperti sebuah paradoks ya Bapak Ibu Saudara, antara percaya tapi sebenarnya tidak percaya, antara beriman tetapi sebenarnya tidak beriman, seperti ada sebuah paradoks. Tapi apapun itu, pernyataan dari seorang ayah itu adalah sebuah pernyataan yang jujur. Ia berani mempercayakan imannya kepada anugerah Tuhan yang berdaulat atasnya. Bayangkan saja Bapak Ibu Saudara, di awal ia sudah datang dengan harapan yang penuh. Ia berharap bahwa anaknya dapat disembuhkan, tetapi apa yang didapat? Para murid gagal melakukannya. Dan hal itu pasti menimbulkan kekecewaan dan keraguan di dalam dirinya. Pasti. Dan ketika ia datang lagi kepada Yesus, ia tidak hanya sekedar meminta, tetapi ia juga mengakui betapa kurangnya imannya terhadap kuasa Tuhan. Ia mengakui ketidakpercayaannya, makanya ia berkata, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Inilah yang dinamakan bahwa iman kepada kuasa Allah adalah sebuah anugerah Bapak Saudara. Karena pada dasarnya, dialah yang memampukan kita untuk beriman kepadanya, bukan kita. Sebab tanpa anugerah dari Allah, mustahil seseorang dapat memiliki iman. Tanpa anugerah dari Allah, seseorang pasti akan kehilangan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena iman adalah anugerah, maka itu artinya iman hanya dapat kita terima bila kita mengakui kelemahan kita dan ketidakmampuan kita untuk percaya penuh pada Tuhan. Iman dapat kita terima ketika kita menyadari betapa rapuhnya dan betapa mudahnya kita jatuh dalam keraguan. Maka sebagaimana seorang ayah ini mengakui ketidakmampuannya di hadapan Tuhan, sehingga ia memohon agar anugerah Tuhan memampukan ia untuk meyakini imannya, demikian juga kita. Kita semestinya mengakui iman kita dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Saya yakin setiap kita pasti memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda, Bapak Saudara. Termasuk pengalaman hidup yang mengecewakan, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, bahkan mungkin itu sampai membuat kita ragu terhadap kuasa Tuhan. Kita semua punya pergumulan masing-masing tentang iman kita. Itulah kenapa, Bapak Saudara, kita tidak bisa bergantung pada kekuatan Allah. Maksud saya, kita tidak bisa bergantung pada kekuatan kita sendiri untuk percaya kepada Tuhan, melainkan Ia sendiri yang memampukan kita. Sebagai manusia berdosa, Bapak Saudara, kita rentan sekali untuk menjadi tidak beriman. Iman kita rentan untuk menjadi rapuh di saat momen-momen sulit hidup kita.
Iman kita rentan menjadi goyah di saat momen-momen berat atau masalah hidup yang tidak dapat kita selesaikan. Sehingga pada akhirnya tidak sedikit di antara kita mungkin menjadi putus asa, kehilangan pengharapan, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menolong aku? Tetapi Bapak Saudara, melalui firman Tuhan kita hari ini, kita kembali belajar bahwa iman yang penuh kepada Tuhan hanya dapat kita miliki ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari kelemahan kita, ketidakmampuan kita, dan kerapuhan kita di hadapannya. Sehingga saat ini yang perlu dicamkan adalah ketika kita sedang rapuh, ketika kita sedang dalam pergumulan berat, dan merasa tidak mampu untuk menghadapi apapun itu sendiri, yang perlu dipertanyakan bukanlah kuasa Tuhan. Bukanlah pertanyaan, apakah Tuhan dapat melakukan sesuatu untuk aku? Bukan itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha mampu, pasti yang bisa melakukannya. Tapi sebaliknya, yang perlu ditanyakan adalah bagaimana iman kita kepada Tuhan. Tanyakan, apakah aku tetap percaya bahwa Tuhan dapat melakukan sesuatu di dalam hidupku? Apakah aku tetap percaya? Apakah aku mau minta kepada Tuhan yang tahu dan mengerti keadaanku ketika aku sedang membutuhkan sesuatu? Yang perlu dipertanyakan adalah iman kita. Ingat Bapak Saudara, iman kita rapuh jika bukan Tuhan yang memampukan kita untuk tetap beriman. Pada akhirnya, biarlah kita menjadi orang-orang yang di dalam momen-momen sulit hidup kita, kita masih dapat berkata, Tuhan, aku percaya. Tolonglah aku untuk mengatasi ketidakpercayaanku. Senternya Tuhan, bukan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa betapa rapuhnya kami untuk beriman kepadamu. Kami rentan sekali ya Tuhan untuk menjadi ragu terhadap kuasa-Mu. Kami rentan sekali ya Tuhan untuk menjadi goyah terhadap kuasa-Mu. Maka dari itu tolonglah kami ya Tuhan untuk kami tetap percaya kepadamu. Bukan malah mempertanyakan Tuhan seberapa mampu menolong kami. Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi ingat-ingatan bagi kami bahwa kami memerlukan Tuhan untuk memampukan kami untuk terus beriman kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Frans untuk renungan hari ini.